Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Nah, hari ini kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya, agar Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Mari kita berdoa bersama ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ungkapan dan peribahasa. Pasti teman-teman pernah mendengar istilah rendah hati, kemudian keras kepala, kemudian air susu dibalas air tuba, atau teman-teman juga pernah mendengar istilah tong kosong nyaring bunyinya. Nah, kita akan belajar mengenai ungkapan dan peribahasa. Oleh karena itu, agar teman-teman dapat mengetahui yang mana sih ungkapan itu dan yang mana sih peribahasa, silahkan teman-teman simak video pembelajaran hari ini sampai dengan selesai ya. Nah, tadi Ibu sudah menyebut istilah keras kepala atau rendah hati. Itu apa, Bu? Nah, itu adalah termasuk ke dalam ungkapan. Apa itu ungkapan? Ungkapan adalah kiasan tentang keadaan atau kelakuan seseorang yang dinyatakan dengan beberapa kata. Kiasan, ya seperti rendah hati, itu berupa kiasan. Artinya apa rendah hati? Ada yang tahu tidak? Rendah hati berarti tidak sombong atau tidak angkuh. Nah, banyak loh teman-teman ternyata kiasan atau ungkapan yang sehari-hari kita pernah dengar, seperti pada contohnya berikut ini. Angkat kaki, yang artinya pergi. Kemudian, angkat tangan, yang artinya menyerah. Banting tulang, artinya bekerja keras. Buah bibir artinya menjadi topik pembicaraan. Nah, untuk buah tangan ini sering sekali kita dengar, yaitu artinya oleh-oleh. Gulung tikar artinya bangkrut. Kemudian ada meja hijau yang artinya pengadilan. Panjang tangan yang artinya suka mencuri. Kepala dingin yang artinya tenang. Ada tinggi hati artinya sombong. Lapang dada yang artinya sabar. Dan ringan tangan yang artinya suka menolong. Selanjutnya, peribahasa. Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang menyatakan suatu maksud, keadaan seseorang, atau hal yang mengungkapkan kelakuan, perbuatan, atau hal yang mengenai diri seseorang. Peribahasa mencakup ungkapan, pepatah, atau juga perumpamaan. Nah, kalian pernah mendengar istilah peribahasa apa yang pernah kalian dengar? Ada tong kosong nyaring bunyinya. Ya, terus ada apa lagi? Ada udang di balik batu, juga salah satu contoh dari peribahasa. Apalagi yang sering kalian dengar banyak ya, peribahasa-peribahasa yang sering kita dengar. Berikut ini adalah contoh peribahasa yang sudah Ibu buatkan dalam tabel. Ini hanya beberapa contoh dari peribahasa yang ada di Indonesia ya. Yang pertama, air beriak tanda tak dalam. Artinya orang yang banyak cakap atau sombong biasanya. Kedua, berguru kepalang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Artinya
ilmu yang dituntut secara tidak sempurna tidak akan berfaedah. Ketiga, bagai pinang dibelah dua, artinya sama benar, serupa benar. Keempat, karena nilai setitik rusak susu sebelanga, artinya karena kejahatan atau kesalahan yang kecil hilang segala kebaikan yang telah diperbuat. Dan yang kelima, ilmu padi makin berisi makin runduk, artinya makin banyak pengetahuan makin merendahkan diri. Nah, itu adalah contoh-contoh dari peribahasa. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai ungkapan dan peribahasa ya. Jadi teman-teman sudah bisa kan membedakan antara ungkapan dan peribahasa. Ungkapan adalah kiasan tentang keadaan atau kelakuan seseorang yang dinyatakan dengan beberapa kata. Nah, sedangkan kalau peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang menyatakan suatu maksud keadaan seseorang atau hal yang mengungkapkan kelakuan, perbuatan, atau hal yang mengenai diri seseorang. Jadi, kalau peribahasa ini berupa pepatah, perumpamaan, atau juga ungkapan. Jadi hari ini kita sudah selesai pembelajaran bahasa Indonesianya ya. Kemudian akan Ibu berikan kalian tugas. Untuk tugas kali ini, Ibu minta dimohon tidak sama dengan yang sudah Ibu berikan contoh sebelumnya ya. Tugas yang pertama yaitu carilah 10 kata kiasan atau ungkapan beserta dengan artinya. Tugas yang kedua, carilah 5 peribahasa beserta dengan artinya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.